Tuhan datang dalam daging untuk selamatkan manusia. Oleh kasih-Nya Dia lakukan karyanya, landasannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang jemaat. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang, manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, yang senantiasa dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Teduh di pagi hari ini. Doa kami kita semua dalam keadaan sehat dan tetap penuh dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Untuk memulai Sapaan Teduh, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan yang masih boleh kami terima, kami rasakan dan kami resapi dalam kehidupan kami. Di pagi ini pun Tuhan, kami merasa bahwa kebaikan Tuhanlah yang telah memberikan kami kesempatan pada hari yang baru ini untuk kembali disapa oleh firman Tuhan yang akan meneduhkan hati kami, meneduhkan pikiran kami sebagai awal dari kami menjalani aktivitas kami hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarkannya dengan pertolongan dari Roh Kudus yang akan memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 10. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada Sapaan Teduh di pagi hari ini adalah ketika Raja Daud pertama sekali menyuruh Asaf dan kaumnya atau saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Ini diperintahkan setelah terjadi peletakan tabut perjanjian dalam kemah yang disediakan di Yerusalem. Ini adalah sesuatu yang sangat besar dan sudah lama ditunggu-tunggu, kembalinya tabut perjanjian Allah ke tangan bangsa Israel. Bagi bangsa Israel, pulangnya tabut perjanjian adalah tanda bahwa Allah berkenan atas mereka. Allah hadir bahkan berdiam di antara mereka. Itulah yang membuat Daud bermegah, yaitu karena Tuhan dekat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sering juga bermegah, dan bermegah itu sangat dekat dengan rasa bangga. Kita mudah bermegah atas prestasi atau pencapaian-pencapaian manusia, sehingga kita punya rekor di Indonesia untuk orang yang paling berprestasi dalam bidang-bidangnya, tercatat di rekor muri, atau kalau itu sedunia, maka akan tercatat di Guinness Book of Record. Begitulah kita seringnya bermegah atas pencapaian-pencapaian ataupun prestasi yang bisa dilakukan oleh manusia. Kita sebagai orang tua pun kadang prestasi anak dengan bangga kita ceritakan. Karena kalau kita bangga atas sesuatu, kita akan terus membicarakan itu. Kita akan dengan senang hati menceritakannya terus-menerus kita bahas. Maka pertanyaan pada kita di pagi ini, apakah kita bangga mempunyai Allah yang besar dan ajaib? Apakah kita bangga? Dan kalau jawabannya iya, sudahkah kita bermegah dalam namanya?
Sudahkah kita menceritakan kebaikannya, menceritakan pertolongannya terus-menerus dengan rasa bangga? Menceritakan bahwa apapun yang kita capai, apapun kehebatan kita, itu bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena Tuhan Allahku. Demikian kita harus bermegah dengan bangga menceritakan, dan itulah bersaksi. Seperti Asaf yang punya talenta, dia diperintahkan untuk lewat pujian, lewat nyanyian bermegah bagi nama Tuhan. Benar, dalam kita bernyanyi untuk menjadi kesaksian pujian, talenta itu penting untuk harmoni dan untuk keindahan. Tetapi tidak kalah penting bahwa nyanyian itu adalah kesaksian iman. Kita menggemakan, kita memegahkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Banggalah ketika kita memuji Tuhan. Lebih jauh banggalah ketika kita mengutamakan Tuhan dibandingkan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bersifat urgent. Banggalah ketika kita misalnya mengutamakan pergi ibadah daripada hanya sekedar kumpul-kumpul ngopi-ngopi yang tidak ada tujuan yang penting. Banggalah ketika kita lebih memilih datang untuk latihan paduan suara daripada acara yang hanya sekedar ngobrol atau ngerumpi-ngerumpi. Itu adalah tandanya kita bangga. Kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Justru kita harus berbangga hati ketika kita mengakuinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bersuka hatilah orang yang mencari Tuhan. Bersuka hati dalam arti bersenang hatilah, bersuka citalah orang yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan di sini, kalau kita mencari sesuatu, itu pasti sesuatu yang kita butuhkan. Dan itu yang perlu sering-sering diingatkan bagi kita. Kitalah yang perlu Tuhan. Kitalah yang butuh Tuhan, bukan sebaliknya. Karena itu, mari kita terus dengan setia mencari Tuhan lewat membaca firman, merenungkan firman, dengan berdoa. Lebih jauh kita bisa bermeditasi, berpuasa. Apakah mencari Tuhan sudah masuk dalam daftar prioritas kita? Jangan hanya mencari Tuhan kalau ingat, kalau sempat, tapi sediakan waktu, karena kita yang perlu Tuhan. Mencari Tuhan sama seperti mencari kebutuhan hidup kita yang utama, karena sejatinya nafas hidup kita pun pemberian dari Tuhan. Karena itu mencari Tuhan itu harus dilakukan setiap hari. Kita membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Jadikan Tuhan bagian utama dalam hidup kita. Jangan hanya datang saat perlu. Jangan hanya cari Tuhan saat sulit. Tetapi cari Tuhan setiap hari. Susah atau senang, sehat atau sakit, tetap kita cari Tuhan dengan penuh kerinduan dan dengan penuh sukacita. Inilah firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh di pagi hari ini, kiranya menguatkan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kami patut berbangga dan bermegah karena kami punya Allah yang luar biasa, karena kami punya Allah yang senantiasa melihat kami dan mendengarkan seruan doa kami. Dan karena itu ya Bapa, kami harus terus setia mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan bagi kami dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mencari Tuhan ketika kami perlu saja, tetapi kami mau mencarinya setiap hari karena kami perlu Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi gereja Tuhan GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan kiranya memberkati gereja-Mu supaya senantiasa menjadi garam dan terang, menjadi gereja yang menjadi saluran berkat bagi orang-orang di dalamnya dan juga di sekitarnya. Mampukan ya Tuhan hamba-hamba-Mu, pendeta kami, pendeta, sahabat Peranginangin dan keluarga, semua pertua diaken emeritus dan juga keluarga, bahkan semua pengurus-pengurus dan guru-guru KAKR yang melayani di GBKP
Runggun Pondok Gede Tuhan mampukan untuk boleh bersatu hati dalam pelayanan semakin luar biasa membangun gereja Tuhan. Dan biarlah jemaat Tuhan pun boleh terberkati dan bertumbuh dalam iman semakin dewasa, bersehati sepikir di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memulai aktivitas kami hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.